nggak bisa buru-buru menuding Israel gitu ya. Karena kalau mengacu pada pertanyaan siapa yang paling mungkin bertepuk tangan, bergembira atas kejadian ini, ya memang orang mungkin akan dengan mudah menjawab Israel. Kita tahu Presiden Raisi ini sangat keras terhadap Israel, ya, dan helikopternya jatuh dalam perjalanan kembali dari negara tetangga Azerbaijan yang notabene juga pro Israel. Ya. Nah, bagi saya berbagai indikasi ini memang terlalu jelas seperti jejak yang sengaja ditinggalkan. Israel bukan satu-satunya yang berpotensi jadi tersangka gitu ya. Dengan berbagai motif dan kepentingan, kelompok anti Raisi ya bahkan internal penguasa Iran ya juga bisa jadi tersangka gitu. Pihak yang paling diuntungkan dengan apa namanya kematian Raisi tentu pihak oposisi di dan negeri Iran sendiri, sehingga kalau kita melihat bahwa uh, ketegangan mungkin berlanjut, saya kira tidak ya, semuanya sedang butuh jalan mundur. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, kabar duka datang dari Presiden Iran Ibrahim Raisi yang dinyatakan meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Kecelakaan itu juga mengakibatkan 8 menteri dan pejabat Iran yang lainnya juga gugur. Sementara di tengah kecelakaan tersebut banyak tuduhan yang menarasikan bahwa Israel sebagai dalang dari jatuhnya helikopter Raisi. Namun Israel sendiri sudah memberikan pernyataan bantahan terkait tuduhan tersebut. Lantas bagaimana kondisi di Timur Tengah hingga kekuatan Iran seusai kematian dari Raisi ini? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Kita sapa terlebih dahulu di sana ada Bang Fahmi yang sudah tersambung melalui panggilan Zoom hari ini. Halo Bang Fahmi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Sehat Bang Fahmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Fahmi, saya mau minta sebagai pengantar. Bagaimana Bang Fahmi melihat insiden kecelakaan yang dialami Ibrahim Raisi ini hingga mengakibatkan Raisi sendiri dan juga beberapa pejabat dari Iran meninggal dunia. Mengingat Bang, jarang sekali ada pemimpin negara yang meninggal diakibatkan kecelakaan fatal. Bagaimana menurut Bang Fahmi sebagai pengamat militer? Iya, kalau kita lihat perkembangan ya pasca kecelakaan eh, yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi, kemudian juga Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian ini, ya, dan juga beberapa pejabat lain yang di mana helikopter mereka jatuh di perbatasan Iran dan Azerbaijan. Ya, kita lihat perkembangannya Israel diduga punya andil ya dalam hal ini, yang di mana salah satu indikasinya adalah Azerbaijan adalah salah satu negara pro Israel. Ya. Nah, medan kecelakaan yang memang bergunung-gunung, berkabut, cuacanya juga bisa memburuk sewaktu-waktu, kemudian armada helikopter Iran yang sudah sangat tua, membuat kecelakaan itu eh, mudah disimpulkan secara sederhana bahwa itu bukan sabotase, gitu ya. Hmm. Tapi apa namanya? Saya ingin mengingatkan bahwa eh, Franklin Delano Roosevelt, mantan presiden Amerika, ya dulu bilang tidak ada yang kebetulan di politik, dia bilang gitu ya. Kalau sesuatu terjadi, maka kamu bisa bertaruh. Peristiwa itu memang sudah direncanakan demikian. Nah, kalaupun kecelakaan itu diklaim akibat cuaca buruk, ya artinya memang agak sulit ya menepis dugaan adanya sabotase dalam uh, peristiwa itu. Ya, semakin terlihat sebagai kebetulan, ya semakin juga apa namanya kuat kemungkinan bahwa kebetulan itu hanyalah ilusi begitu. Nah, Mm-mm. tapi kita nggak bisa buru-buru menuding Israel gitu ya. Karena kalau mengacu pada pertanyaan siapa yang paling mungkin bertepuk tangan, bergembira atas kejadian ini, ya memang orang mungkin akan dengan mudah menjawab Israel. Kita tahu Presiden Raisi ini
sangat keras terhadap Israel, ya. Dan helikopternya jatuh dalam perjalanan kembali dari eh, negara tetangga Azerbaijan yang notabene juga pro Israel, ya. Nah, bagi saya berbagai indikasi ini memang terlalu jelas seperti jejak yang sengaja ditinggalkan, gitu. Nah, ini bisa saja apa namanya sebenarnya juga justru digunakan untuk membentuk persepsi bahwa Israel adalah pelakunya, ya. Ya memang bukan tidak mungkin, apalagi Israel juga terkenal dengan arogansinya. Kemudian mereka juga sedang terlibat ketegangan dengan Iran, sehingga mereka sebenarnya tidak butuh plot yang terlalu rumit hanya untuk membunuh Presiden Iran kan gitu. Makanya apa namanya, saya juga tidak bisa serta-merta menduga eh, Israel apa namanya menjadi pelaku sabotase, walaupun kita juga tidak bisa buru-buru mencoret Israel dari daftar apa namanya tersangka lah begitu. Mhm. Lantas Bang Fahmi, helikopter yang digunakan Raisi sendiri ini menurut beberapa media mengatakan bahwa kendaraan udara itu merupakan buatan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Menurut Bang Fahmi sendiri, mengapa Raisi, yakni Presiden Iran menggunakan helikopter buatan musuh nih, yang notabene Amerika Serikat juga bertolak belakang dengan Teheran. Mengapa dari Iran sendiri tidak memakai kendaraan buatan Rusia mungkin yang merupakan sekutu dari Iran sendiri? Dan Bang Fahmi bagaimana melihat bahwa dari kecelakaan ini ataupun dari jatuhnya helikopter Raisi ini mungkin ada pengamanan atau sesuatu hal yang tidak dikhususkan untuk Presiden Iran itu sendiri, Bang? Iya, kalau apa namanya, kalau kita lihat ya helikopter Amerika itu apa namanya yang digunakan oleh Presiden Raisi ini, ya, ya memang eh, generasi tahun 60-an yang itu Mhm. berarti itu menunjukkan bahwa eh, pesawat itu didatangkan kemungkinan ya sebelum revolusi Iran, artinya sebelum apa namanya eh, apa eh, revolusi apa namanya sebelum penguasa saat ini apa namanya hadir begitu ya. Mhm. Artinya pada saat itu kan apa Iran masih eh, memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Barat, terutama dengan Amerika. Nah, setelah revolusi Iran ya, apa namanya revolusi Iran itu memang mengalami kesulitan ya untuk memodernisasi sebagian besar alutsistanya termasuk apa namanya kekuatan udaranya ya dan helikopter segala macam. Dan mereka juga apa namanya kesulitan suku cadang ya karena embargo yang diterapkan oleh Barat ya, oleh Amerika, sehingga apa namanya yang mereka bisa gunakan, yang mereka bisa lakukan adalah ya apa namanya eh, ya memelihara dan mempertahankan kondisinya sebaik mungkin supaya bisa digunakan lebih panjang begitu saja gitu. Hmm. Jadi apa ya memang ini kondisi yang apa namanya ya sulit, bukan tidak mau menggunakan yang baru tapi yang baru juga nggak ada gitu loh di Iran ini. Artinya kalau alutsista yang mereka tidak bisa produksi dalam negeri ya ya tentu eh, apa namanya mereka memang kucing-kucingan dengan embargo Amerika untuk Mhm. belanjanya. Oke. Baik, Bang Fahmi, terkait dugaan kecelakaan sejauh ini dari pemerintah Iran sendiri mengatakan penyebabnya adalah karena masalah cuaca, terkendala cuaca yang buruk seperti itu ya, Bang ya. Tapi dengan banyaknya tuduhan juga kepada Israel, beberapa pemerintah dari Iran juga memberikan ancaman kepada Israel bahwa jika memang nantinya Israel terbukti melakukan sabotase tersebut, Teheran sendiri akan melakukan balas dendam. Melihat hal tersebut, bagaimana dari pandangan Bang Fahmi sendiri? Apakah nantinya kemungkinan eh, penyebab dari kecelakaan helikopter dari Raisi ini bisa bergeser
dengan menyeret dari Israel yang diduga melakukan sabotase? Kalau untuk saat ini masih apa namanya eh, sulit ya untuk menduga akan mengarah ke sana ya, karena tadi Mhm. saya katakan bahwa eh, dengan arogansinya, dengan apa namanya posisinya sedang terlibat ketegangan gitu ya. Mhm. Israel ini sebenarnya tidak membutuhkan plot yang terlalu rumit kalau mereka memang ingin membunuh Presiden Iran atau menargetkan Presiden Iran untuk apa namanya mereka serang gitu ya. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahwa Israel, tadi saya katakan juga bahwa Israel bukan satu-satunya yang berpotensi jadi tersangka gitu ya. Dengan berbagai motif dan kepentingan, kelompok anti Raisi, ya bahkan internal penguasa Iran ya juga bisa jadi tersangka gitu ya. Selain kemungkinan adanya invisible hand di luar Israel, di luar kelompok anti Raisi maupun kalangan internal apa namanya penguasa Iran saat ini gitu ya, yang bisa saja tujuannya memelihara atau bahkan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Tapi itu pun juga masih sumir begitu. Nah, apa namanya ya saya bahkan mungkin bisa cenderung melihat bahwa peluang terbesar justru ada di apa namanya peluang terbesar untuk terseret dalam dugaan sabotase ya kelompok anti Raisi gitu, atau bahkan uh, bukan tidak bukan tidak mungkin juga ya tadi saya katakan penguasa Iran, apa internal penguasa Iran ini yang bisa uh, apa namanya terseret begitu. Mhm. Jadi penyebab atau mungkin kalaupun ada sabotase itu tidak mengarah kepada Israel saja begitu ya Bang ya. Ada kemungkinan-kemungkinan lain bahkan di internal Iran sendiri yang bisa jadi menjadi pelaku dari sabotase tersebut. Bang Fahmi, Ya. eh, mengingat Israel dan Teheran ini juga memiliki hubungan yang menegang begitu ya. Selesai kemarin, beberapa waktu yang lalu melakukan uh, serangan saling membalas. Apakah kematian Raisi ini justru membuat kekuatan militer dari Iran melemah dan membawa keuntungan bagi Israel? Bagaimana menurut Bang Fahmi menanggapi hal tersebut? Saya kira kalau terkait kondisi Timur Tengah setelah kematian Ibrahim Raisi, Mhm. ada dua skenario yang mungkin terjadi ya menurut saya. Yang pertama, eh, peluang meningkatnya ketegangan gitu ya. Nah, ini terutama mungkin terjadi kalau ya pemimpin utama Iran Ayatollah Ali Khamenei gitu ya memperkuat eh, apa namanya persepsi kehadiran Israel di balik kecelakaan, kemudian berhasil juga meningkatkan solidaritas ya baik di dalam negeri maupun di kalangan kelompok proksi Iran di Timur Tengah. Nah, uh, mengingat apa namanya konstitusi Iran bahwa pemilu harus disiapkan 50 hari setelah presiden berhalangan untuk melanjutkan pemerintahannya. Skenario pertama ini ya soal apa meningkatnya ketegangan ini akan berkejaran dengan dinamika di dalam negeri yang kita tahu pihak oposisi yang dipimpin oleh mantan Presiden Rohani sedang sangat kuat dan berambisi besar memenangkan pemilu yang awalnya akan digelar tahun depan. Hmm. Nah, ada juga skenario kedua, yaitu meredanya ketegangan. Nah, saya kira ini justru lebih mungkin terjadi gitu ya. Eskalasi yang terjadi dalam sebulan terakhir ya, sudah menghadirkan sentimen dalam negeri yang cenderung negatif dan berpotensi menghadirkan ketidakstabilan politik ya bagi para penguasa di negara-negara yang terlibat dan berkepentingan dengan konflik di Timur Tengah ya. Nah, kita tahu almarhum Presiden Raisi ini sebenarnya bukan presiden yang sangat kuat pengaruhnya di Iran gitu ya. Dia Hmm. terpilih dalam pemilu yang hanya diikuti oleh kurang dari 50% pemilih Iran setelah sempat kalah di dalam pemilu sebelumnya. Kemudian masa pemerintahannya juga diwarnai oleh banyak tekanan dari oposisi, para pegiat HAM dalam negeri, bahkan dari kalangan internasional ya sampai sampai Ayatollah Ali Khamenei harus uh, banyak turun tangan untuk apa namanya memperkuat posisi Presiden Raisi ini. Gitu ya. Nah, uh,
Perdana Menteri Israel Netanyahu juga begitu ya, meskipun terkenal apa namanya kepala batu begitu, tapi berbagai aksi kontroversialnya itu juga sudah meningkatkan tekanan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya, termasuk dari negara-negara yang berkepentingan dan selama ini mendukung Israel gitu. Nah, di sisi lain ya Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga tidak kalah repot. Keteguhannya mendukung kepentingan maupun tindakan Israel, kemudian tidak mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah, ini sudah melahirkan sentimen negatif yang bisa kontraproduktif terhadap upayanya memenangkan pemilu November nanti. Jadi menurut saya baik skenario pertama maupun skenario kedua ini sebenarnya bertolak pada apa yang disebut sebagai shame sacrifice, ya, pengorbanan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Shame sacrifice ini salah satu strategi dalam catur, ya, artinya baik Iran, Israel, bahkan Amerika saat ini sebenarnya sedang butuh jalan mundur untuk meredakan ketegangan, menghindari ketidakstabilan politik, kemudian meningkatkan sentimen positif di dalam negeri masing-masing. Ya. Dan untuk itu bukan tidak mungkin Presiden Raisi adalah martir yang sempurna. Mhm. Dengan kematian dari Raisi ini, Israel dikabarkan juga sedang harap-harap cemas begitu, Bang. Menanti siapa presiden Iran yang akan menggantikan atau sosok yang akan menggantikan Raisi menduduki jabatan sebagai presiden Iran. Menurut Bang Fahmi sendiri, kira-kira siapa sosok yang akan menggantikan dari Raisi ini? Apakah wakilnya atau ada beberapa orang yang memang uh, ditargetkan untuk menggantikan sosok dari Presiden Iran ini? Ya, kalau saat ini ya wakil presiden pertama akan Mhm. apa namanya mengambil alih kepemimpinan, ya, mengambil alih kursi presiden sementara ya sampai dengan pemilu digelar kan gitu. Nah, kondisi ke depan tentu saja akan bergantung pada hari-hari sampai dengan pemilu nanti, ya, akan apa namanya akan seperti apa ya, eh, apa namanya eh, pengelolaan dinamika politik di Iran oleh baik oleh presiden apa namanya pelaksana apa pemangku jabatan presiden maupun eh, apa namanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Kita ingin lihat di situ dulu ya, karena eh, ya kalau apa namanya berpijak pada tadi ya kondisi real, apa pengaruh Presiden Raisi yang sebenarnya tidak terlalu kuat, eh, dan peran apa namanya Ayatollah Ali Khamenei di belakang Raisi sebelumnya, ya kita bisa apa namanya menduga bahwa oposisi tentu tidak akan apa namanya eh, mengabaikan kesempatan untuk meningkatkan apa potensi kemenangan mereka di pemilu nanti gitu. Mhm. Lantas Bang Fahmi, untuk kondisi konflik di Timur Tengah sendiri yang Iran juga terlibat konflik begitu ya, konflik panas dengan Israel. Apakah dengan uh, kematian dari Ibrahim Raisi ini konflik di Timur Tengah justru mereda atau justru sebaliknya, Bang? Iya, itu tadi saya katakan bahwa apa eh, kita tahu bahwa apa semua negara yang terlibat apa namanya yang terlibat maupun berkepentingan dalam apa dengan konflik di Timur Tengah saat ini itu apa namanya sedang direpotkan dengan apa sentimen dalam negeri yang cenderung negatif dan berpotensi menghadirkan ketidakstabilan politik gitu ya, sehingga kalau eh, menurut saya yang paling besar kemungkinannya adalah eh, meredanya ketegangan karena tadi ya juga saya sudah katakan bahwa baik Iran, Israel, bahkan Amerika eh, ini saat ini sebenarnya sedang butuh jalan mundur untuk meredakan ketegangan, menghindari ketidakstabilan politik dan meningkatkan sentimen positif di dalam negerinya masing-masing tadi. Nah, satu-satunya kalau kita lihat ya justru pihak yang paling diuntungkan dengan eh, dengan
apa namanya eh, kematian Raisi, tentu pihak oposisi di dalam negeri Iran sendiri, sehingga kalau kita apa namanya melihat bahwa eh, apa namanya ketegangan mungkin berlanjut, saya kira tidak ya, semuanya sedang butuh jalan mundur. Cuman kan namanya di politik, siapa yang mundur duluan itu kan berarti kalah. Nah, dengan Mhm. dengan dengan situasi sekarang, eh, tidak ada tidak ada yang kalah, semua apa namanya akan berupaya mengelola di dalam negerinya masing-masing, apa namanya upaya-upaya untuk meredakan ketegangan tadi, sekaligus juga tadi apa namanya memperkuat posisi masing-masing dalam negeri, karena situasinya negara-negara ini juga apa domestiknya sedang tidak baik-baik saja gitu ya, sehingga eh, apa meninggalnya Presiden Raisi saya kira akan menjadi apa namanya jalan mundur terbaik untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Mhm. Sejauh ini Bang Fahmi bagaimana melihat reaksi dari dunia atas kematian dari Raisi ini? Dan juga apakah gugurnya dari Presiden Iran ini juga kemungkinan Bang membangkitkan tendensi atau amarah ataupun reaksi negatif dari sekutu-sekutu Teheran terhadap Israel yang tadi memang beberapa pihak menuduh bahwa negara tersebut melakukan sabotase? Ya tentu kemungkinan itu ada, tapi tadi saya katakan itu akan bergantung pada eh, seberapa apa namanya eh, kuat ya Ayatollah Ali Khamenei ya akan apa akan memompa solidaritas gitu ya, solidaritas dari eh, kelompok-kelompok eh, proksi Iran di apa di negara di Timur Tengah terutama, dan sekutu-sekutunya di berbagai belahan dunia gitu ya. Tapi eh, apa namanya saya sendiri tadi apa namanya meragukan ya bahwa solidaritas itu akan meningkat sampai taraf yang mampu mengeskalasi ketegangan hingga apa namanya makin uh, meningkat gitu ya, atau apa potensi saling serang dan apa pertempurannya gitu. Baik, Bang Fahmi, sebagai closing statement juga, kami mau minta pendapat Bang Fahmi, kira-kira apa sih Bang yang akan terjadi selesai kematian dari Raisi ini? Baik dari internal Iran sendiri maupun situasi yang terjadi di dunia, di tengah ketegangan konflik yang ada antara Israel dengan Palestina. Iya, Presiden Raisi, apa kematian Presiden Raisi ini saya kira pertama-tama akan disikapi dengan duka cita dan keprihatinan mendalam dari apa namanya dari berbagai negara, eh, baik di kawasan maupun secara global begitu ya. Tapi uh, uh, pesan duka cita itu saya kira juga akan apa namanya diiringi juga oleh pesan untuk meredakan ketegangan dan uh, apa kembali berdialog untuk menyelesaikan masalah, untuk apa namanya mendiskusikan persoalan-persoalan gitu ya, uh, dengan apa namanya menjadikan apa Presiden Raisi sebagai simbol dari uh, upaya apa namanya membangun perdamaian gitu. Itu yang akan lebih mungkin terjadi gitu ya, karena tadi ya karena alasan-alasan bahwa uh, banyak berbagai pihak ini sedang apa uh, bentuk jalan mundur dari apa namanya dari ketegangan yang terus meningkat dan berlarut ini. Mhm, berarti dengan eh, kematian ataupun gugurnya dari Presiden Iran ini diharapkan justru konflik di Timur Tengah semakin mereda begitu pula dengan hubungan antara Iran dengan Israel dan Israel dengan Palestina begitu ya Bang ya. Ya, Bang Fahmi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bang Fahmi sudah bergabung bersama kami hari ini di Tribun On Focus. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Fahmi. sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih juga Tribunars yang sudah menyaksikan program On Focus hari ini. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.